Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya Rizky Fuaja Siregar selaku moderator pada presentasi kali ini akan memandu jalannya presentasi. Dan pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dahlia, Rindi Lestari, Siti Aisyah, Rizky Rahmadani, dan Rizky Fuaja Siregar akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prosedur Pengembangan Pembelajaran Matematika pada Mata Kuliah Evaluasi Hasil Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Dwi Novitasari SPDI MPD. Baiklah, untuk presentasi ini akan dibacakan pertama kali oleh teman kita Rindi Lestari. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Sebagaimana yang diutarakan dalam pendahuluan di atas bahwa seorang evaluator dalam melakukan kegiatan evaluasi harus mengikuti prosedur-prosedur yang digariskan. Tujuannya adalah agar evaluasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, sistematis, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antara prosedur tersebut adalah 1. Perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat lebih maksimal. Perencanaan ini penting bahkan mempengaruhi prosedur evaluasi secara menyeluruh. Perencanaan evaluasi dilakukan untuk memfasilitasi pengumpulan data sehingga memungkinkan membuat pernyataan yang valid tentang pengaruh sebuah efek atau yang muncul di luar program, praktik, atau kebijakan yang diteliti. Kegunaan dari perencanaan evaluasi adalah 1. Perencanaan evaluasi membantu untuk mengetahui apakah standar dalam menyatakan sikap atau perilaku telah mencapai sasaran atau tidak. Jika demikian, sasaran akan dinyatakan ambigu dan akan kesulitan merancang tes untuk mengukur prestasi siswa. 2. Perencanaan evaluasi adalah proses awal yang dipersiapkan untuk mengumpulkan informasi yang tersedia. 3. Rencana evaluasi menyediakan waktu yang cukup untuk mendesain tes. Dalam melakukan perencanaan evaluasi, hal-hal yang patut diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Analisis kebutuhan merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran secara keseluruhan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, mengajukan hipotesis, pengumpulan data, analisa data, dan kesimpulan. 2. Menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian merupakan dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis atau model, dan karakter alat penilaian. Ada 4 kemungkinan tujuan penilaian, yaitu 1. Penilaian formatif, yaitu untuk memperbaiki kinerja atau proses pembelajaran. 2. Penilaian sumatif, yaitu untuk menentukan keberhasilan peserta didik. 3. Penilaian diagnosis, yaitu untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. 4. Penilaian penempatan, yaitu untuk menempatkan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuannya. 3. Mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, bertujuan untuk mengidentifikasi kompetisi yang akan diuji sesuai dengan standar kompetisi, kompetisi dasar, hasil belajar, dan indikator yang terbagi dalam 3 domain. 1. Domain kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 3. Domain afektif meliputi penerimaan, respon, penilaian, organisasi, dan kakaterisasi. 3. Domain psikomotorik meliputi persepsi, kesiapan melakukan pekerjaan, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan originasi. 4. Menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman untuk menulis atau merakit soal menjadi perangkat tes. Kisi-kisi yang baik akan memperoleh perangkat soal yang relatif sama sekalipun penulis soalnya berbeda. Kisi-kisi penting dalam perencanaan penilaian hasil belajar karena di dalamnya terdapat sejumlah indikator sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen
atau soal dengan persyaratan satu representatif, yaitu harus betul-betul mewakili isi kurikulum sebagai sampel perilaku yang akan dinilai. Dua, komponen-komponennya harus terurai atau terperinci, jelas, dan mudah dipahami. Tiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang diterapkan. Selanjutnya, manfaat dari indikator dalam kisi-kisi adalah 1. Dapat memilih materi, metode, media, dan sumber belajar yang tepat, sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. 2. Sebagai pedoman dan pegangan untuk menyusun soal atau instrumen penilaian lain yang tepat sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dalam menyusun kisi-kisi harus memperhatikan domain hasil belajar yang akan diukur dengan sistematika. 1. Aspek recall yang berkenaan dengan aspek-aspek pengetahuan tentang istilah-istilah, definisi, fakta, konsep, metode, dan prinsip-prinsip. 2. Aspek koferensif, yaitu berkenaan dengan kemampuan-kemampuan antara lain menjelaskan, menyimpulkan suatu informasi, menafsirkan fakta atau grafik, diagram, tabel, dan lain-lain. Mentransfer pernyataan dari suatu bentuk ke dalam bentuk lain, atau pernyataan verbal ke non-verbal, atau dari verbal ke dalam bentuk rumus. Memperakirakan akibat atau konsekuensi logis dari suatu situasi. 3. Aspek aplikasi yang meliputi kemampuan-kemampuan antara lain menerapkan hukum, prinsip, teori dalam suasana sesungguhnya, memecahkan masalah, membuat grafik, diagram, dan lain-lain. Mendemonstrasikan penggunaan suatu metode, prosedur, dan lain-lain. 5. Mengembangkan draft. Draft instrumen merupakan penjabaran indikator menjadi pernyataan-pernyataan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Setiap pernyataan harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif, baik bentuk pernyataan maupun bentuk jawabannya. Kualitas butir soal akan menentukan kualitas tes secara keseluruhan. Dengan prosedur soal yang disusun ditelaah oleh tim ahli yang terdiri dari ahli bahasa, ahli bidang studi, ahli kurikulum, dan ahli evaluasi. Untuk draft dalam bentuk non-tes dapat dibuat dalam bentuk angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, studi dokumentasi, skala sikap, penilaian bakat, minat, dan sebagainya. 6. Uji coba dan analisis soal. Bertujuan untuk mengetahui soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali, serta soal mana yang baik untuk dipergunakan selanjutnya. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami beberapa kali uji coba dan revisi yang didasarkan atas 1. Analisis empiris, yang dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan setiap soal yang digunakan. Informasi empiris pada umumnya menyangkut segala hal yang dapat mempengaruhi validitas soal meliputi aspek-aspek keterbacaan soal, tingkat kesukaran soal, bentuk jawaban, daya pembedaan soal, pengaruh kultur, dan sebagainya. Analisis rasional yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan setiap soal. Kedua analisis tersebut dilakukan pula terhadap instrumen evaluasi dalam bentuk non-tes. 7. Revisi dan merakit soal atau instrumen baru. Soal yang sudah diuji, coba, dan dianalisis direvisi kembali sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembedaan. Dengan demikian, ada soal yang masih dapat diperbaiki dari segi bahasa atau direvisi total, baik menyangkut pokok soal atau stem maupun alternatif jawaban atau option, yang kemudian dilakukan perakitan soal menjadi suatu instrumen yang terpadu dengan memperhatikan validitas skor tes, nomor urutan tes, pengelompokan bentuk soal, penataan soal, dan sebagainya. B. Pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dengan kata lain, tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksanaannya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Jenis evaluasi yang digunakan akan mempengaruhi seorang evaluator dalam menentukan prosedur, metode, instrumen,
waktu pelaksanaan, sumber data, dan sebagainya. Yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan non-tes, yang dimaksudkan untuk mengetahui perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Pendapat terhadap kegiatan pembelajaran, kesulitan belajar, minat belajar, motivasi belajar, dan mengajar, dan sebagainya. Instrumen yang digunakan yang pertama angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, skala sikap, skala minat, daftar cek, rating scale, anecdotal record, sosiometri, home visit. Untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi menggunakan bentuk tes pensil dan kertas atau paper and pencil test, dan bentuk penilaian kerja atau performance, memberikan tugas atau proyek, dan menganalisis hasil kerja dalam bentuk portofolio. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keseluruhan aspek kepribadian dan prestasi belajar peserta didik yang meliputi 1. Data peserta didik personal yang meliputi nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, dan lain-lain. 2. Data tentang kesehatan yang meliputi penglihatan, pendengaran, penyakit yang sering diderita, dan kondisi fisik. 3. Data tentang prestasi belajar di sekolah. 4. Data tentang sikap atau attitude meliputi sikap terhadap teman sebaya, sikap terhadap kegiatan pembelajaran, sikap terhadap peserta didik dan lembaga pendidikan, dan sikap terhadap lingkungan sosial. 5. Data tentang bakat atau aptitude yang meliputi data tentang bakat di bidang olahraga, keterampilan mekanis, keterampilan manajemen, kesenian, dan keguruan. 6. Persoalan penyesuaian atau adjustment meliputi kegiatan dalam organisasi di sekolah, forum ilmiah, olahraga, dan kepanduan. 7. Data tentang minat atau interest. 8. Data tentang rencana masa depan yang dibantu oleh pendidik, orang tua, sesuai dengan kesanggupan peserta didik. 9. Data tentang latar belakang yang meliputi latar belakang keluarga, pekerjaan orang tua, penghasilan tiap bulan, kondisi lingkungan, serta hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Sedangkan kecenderungan evaluasi yang tidak memuaskan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu 1. Proses dan hasil evaluasi kurang memberi keuntungan bagi peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penggunaan teknik dan prosedur evaluasi kurang tepat berdasarkan apa yang sudah dipelajari peserta didik. 3. Prinsip-prinsip umum evaluasi kurang dipertimbangkan dan pemberian skor cenderung tidak adil. 4. Cakupan evaluasi kurang memperhatikan aspek-aspek penting dari pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Monitoring mempunyai dua fungsi pokok. Yang pertama, melihat relevansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan evaluasi. Yang kedua, melihat hal-hal apa yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi dengan mencatat, melaporkan, dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan teknik yaitu 1. Observasi partisipatif, 2. Wawancara bebas atau terstruktur, 3. Studi dokumentasi. Hasil dari monitoring dapat dijadikan landasan dan acuan untuk memperbaiki pelaksanaan evaluasi selanjutnya. Yang keempat, pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Ada 4 langkah pokok dalam mengolah hasil penelitian. Yang pertama, men-skor, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk men-skor atau memberikan angka diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik berupa huruf atau angka.
Yang keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal atau difficulty index, dan daya pembeda. Mengolah data dengan sendirinya akan menafsirkan hasil pengolahan data itu. Memberikan interpretasi maksudnya adalah memberikan pernyataan atau statement mengenai hasil pengolahan data. Interpretasi terhadap suatu hasil evaluasi didasarkan atas kriteria tertentu yang ditetapkan terlebih dahulu secara rasional dan sistematis sebelum kegiatan evaluasi dilaksanakan. Tetapi dapat pula dibuat berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam melaksanakan evaluasi. Sebaliknya, jika penafsiran data tidak berdasarkan kriteria atau norma tertentu, maka ini termasuk kesalahan besar dan ada dua jenis penafsiran data. Yang pertama, penafsiran kelompok, yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi yang meliputi prestasi kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok terhadap pendidik dan materi yang diberikan, dan distribusi nilai kelompok. Tujuannya adalah sebagai persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada suatu kelompok dan untuk menggandakan perbandingan antar kelompok. Yang kedua, penafsiran individual, yaitu penafsiran yang hanya dilakukan secara perseorangan, di antaranya bimbingan dan penyuluhan atau situasi klinis lainnya. Tujuannya adalah untuk melihat tingkat kesiapan peserta didik atau readiness, pertumbuhan fisik, kemampuan belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Dengan penafsiran ini dapat diputuskan bahwa peserta didik mencapai taraf kesiapan yang memadai atau tidak, ada kemajuan yang berarti atau tidak, ada kesulitan atau tidak. Selanjutnya, 5 pelaporan hasil evaluasi. Laporan kemajuan belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konsisten dengan pelaksanaan nilai di sekolah. Yang kedua, memuat perincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menjamin orang tua akan informasi permasalahan peserta didik dalam belajar. Yang keempat, mengandung berbagai cara yang strategi komunikasi. Yang kelima, memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat. Laporan kemajuan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, laporan prestasi mata pelajaran yang berisi informasi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Prestasi peserta didik dilaporkan dalam bentuk angka yang menunjukkan penguasaan kompetensi dan tingkat penguasaannya. Yang kedua, laporan pencapaian yang menggambarkan kualitas pribadi peserta didik sebagai internalisasi dan kristalisasi setelah peserta didik belajar melalui berbagai kegiatan, baik intra, ekstra, dan non-kurikuler. Yang keenam, penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksud untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum terdapat 5 penggunaan hasil evaluasi untuk keperluan, yaitu yang pertama, laporan penanggung-jawaban dengan asumsi banyak pihak yang berkepentingan terhadap hasil evaluasi. Oleh karena itu, laporan ke berbagai pihak sebagai bentuk akuntabilitas publik. Yang kedua, seleksi dengan asumsi setiap awal dan akhir tahun terdapat peserta didik yang masuk sekolah dan menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, di mana hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi baik ketika masuk sekolah atau jenjang atau jenis pendidikan tertentu selama mengikuti program pendidikan, pada saat mau menyelesaikan jenjang pendidikan maupun ketika masuk dunia kerja. 3. Promosi. Dengan asumsi prestasi yang diperoleh akan diberikan ijazah atau sertifikat sebagai bukti fisik setelah dilakukan kegiatan evaluasi.
dengan kriteria tertentu, baik aspek ketercapaian kompetensi dasar, perilaku, dan kinerja peserta didik. 4. Diagnosis. Dengan asumsi hasil evaluasi menunjukkan ada peserta didik yang kurang mampu menguasai kompetensi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan diagnosis untuk mencari faktor-faktor penyebab bagi peserta didik yang kurang mampu dalam menguasai kompetensi tertentu, sehingga diberikan bimbingan atau pembelajaran remedial. Bagi yang telah menguasai kompetensi lebih cepat dari peserta didik yang lain, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan tindak lanjut untuk mengoptimalkan laju perkembangan mereka. Yang kelima, memprediksi masa depan peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui sikap, bakat, minat, dan aspek-aspek kepribadian lainnya dari peserta didik, serta dalam hal apa peserta didik dianggap paling menonjol sesuai dengan indikator keunggulan, agar dapat dianalisis dan dijadikan dasar untuk pengembangan peserta didik dalam memilih jenjang pendidikan atau karir pada masa yang akan datang. Sekian hasil presentasi kami pada pertemuan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Jika ada salah, kami mohon maaf. Yang salah datangnya dari kami sendiri, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.